Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk kuadrat ya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X plus 1 kuadrat ditambah 2 dikali nilai mutlak X plus 1 kurang dari sama dengan 3. Langkah awal kita melakukan pemisalan ya. Jadi kita misalkan nilai mutlak X plus 1 ini, karena kebetulan sudah sama dengan ini ya. Jadi kita misalkan dengan huruf yang berbeda selain variabel X yang diketahui pada soal ya. Ibu misalkan dengan huruf A. Sehingga ini A, ini A ya. Perubahannya akan menjadi A kuadrat ditambah 2A kurang dari sama dengan 3. Kemudian kita pindahkan 3 ini bawa ke sebelah kiri. Sehingga dia akan menjadi A kuadrat plus 2A dikurangi 3 kurang dari sama dengan 0 ya, supaya di sebelah kanannya jadi 0. Kemudian setelah dia bentuknya pertidaksamaan kuadrat satu variabel dan di sebelah kanannya menjadi 0, bisa kita lakukan pemfaktoran. Jadi kita faktorkan berapa kali berapa hasilnya min 3. Kalau dijumlahkan hasilnya plus 2. Di sini A kuadrat. Jadi pemfaktorannya dapat di sini A sama A. Kemudian faktor dari min 3 dapat 3 dan 1. Supaya bisa dijumlahkan hasilnya plus 2. Sehingga dapat min 1 dan plus 3 ya. Ketika kita jumlahkan min 1 plus 3 dapat hasilnya plus 2. Ketika kita kalikan min 1 plus 3 dikali plus 3 dapat hasilnya min 3. Di sini isi kurang dari sama dengan 0. Kemudian ibu tuliskan kembali A min 1 dikali A plus 3 kurang dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita mencari pembuat nolnya ya. Jadi A min 1 dikali A plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari satu-satu, A min 1 sama dengan 0 atau A plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan min 1-nya ini bawa ke sebelah kanan, plus 3-nya ini bawa ke sebelah kanan juga ya. Sehingga dia akan menjadi A sama dengan 1 atau A sama dengan min 3. Setelah kita dapatkan A sama dengan 1 atau A sama dengan min 3, langkah selanjutnya kita buat garis bilangan ya. Ingat, kita letakkan angka yang paling kecil di sini min 3, taruh di sebelah kiri, angka yang paling besar di sebelah kanan. Terus buletannya ini mengikuti tanda pertidaksamaan yang ada pada soal yang terakhir ini. Ya, yaitu kurang dari isi sama dengannya ya. Jadinya buletannya penuh. Setelah itu kita lakukan uji tanda ya. Uji tanda itu kita pakai titik bebas berapa aja boleh selain titik yang ada pada garis bilangan, selain titik min 3 dan 1. Di sini ibu pakai titiknya 0 ya. Karena di sini variabelnya A, jadi ibu pakai A sama dengan 0. Masukkan ke bentuk A min 1 dikali A plus 3. Kemudian kalian harus tahu di mana letak A sama dengan 0 ini ya. Ibu bagi garis bilangannya jadi 3 bagian ya. 1, 2, 3. Untuk A sama dengan 0 itu terletak pada daerah 2 ya. Memang benar dia berada di antara min 3 dan 1. Di sini ibu isi A sama dengan 0 ya, di daerah 2 ya. Kemudian kalian lakukan penggantian huruf A ini dengan angka 0, substitusi ya.
Jadinya 0 dikurangi 1 dikali 0 ditambah 3. Dapat hasilnya min 1 dikali 3. Sehingga dikalikan dapat hasilnya min 3. Yang kita ambil di sini ingat tandanya saja ya, min, negatif. Berarti min ini kita letakkan pada daerah yang memuat A sama dengan 0 ini ya. Sehingga pada daerah 2 itu tandanya negatif. Kemudian pada daerah 1 dan 3 kebalikannya ya. Daerah 3 bernilai positif, daerah 1 bernilai positif. Langkah selanjutnya kita cari penyelesaiannya ya. Pada garis bilangan ini kita lihat kembali tanda pada soalnya ini ya. Tandanya kurang dari sama dengan, kurang dari ya. Berarti tanda yang sesuai yaitu tanda negatif atau tanda min ini ya, karena kurang dari berarti min. Berarti kita tulis penyelesaiannya, Ibu beri warna pink ini, yang merah ini, yaitu penyelesaiannya min 3 yang paling kecil di sebelah kiri kurang dari sama dengan A, karena di sini variabelnya A, kurang dari sama dengan 1. Dengan kata lain, penyelesaian ini berada di antara min 3 dan 1. Tulisannya seperti ini cara menulisnya ya. Langkah selanjutnya, Ibu tulis kembali penyelesaian yang tadi yaitu min 3 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan 1 ya. Ini bisa Ibu pecah menjadi dua bagian, yaitu min 3 kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi kita cari masing-masing penyelesaiannya. Jadi kita cari satu-satu ya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu min 3 kurang dari sama dengan A. Jadi A-nya kita kembalikan lagi ke awal ya. Kita ganti A-nya dengan pemisalan yang di awal tadi, yaitu min 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus 1. Kita kembalikan ke awal ya. Kemudian ini Ibu balik posisinya supaya nilai mutlak X plus 1-nya ada di sebelah kiri. Otomatis tandanya terbalik ya. Sehingga dia akan menjadi nilai mutlak X plus 1 lebih dari sama dengan min 3. Ini berubah tandanya ya. Dari kurang dari, kalau dibalik jadinya lebih dari sama dengan. Kemudian kita lihat di sebelah kanan karena dia bernilai negatif. Ini bernilai negatif. Terus tandanya lebih dari ya, lebih dari sama dengan. Di sini di sebelah kiri tanda mutlak. Kalau tanda mutlak itu pasti hasilnya positif ya, karena mau angka berapapun di dalam tanda mutlak pasti hasilnya positif ya. Sehingga penyelesaiannya bisa kita tulis X anggota bilangan real. Jadi semua angka yang ada itu memenuhi syarat untuk bentuk nilai mutlak X plus 1 lebih dari sama dengan min 3 ya. Lanjut yang kedua, A kurang dari sama dengan 1. Jadi Ibu kembalikan lagi A-nya menjadi nilai mutlak X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Kita bisa selesaikan dengan cara pertidaksamaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Ingat, kalau kurang dari entah isi sama dengan atau tidak, di sebelah kiri satunya menjadi negatif, di sebelah kanan satunya menjadi positif. Kemudian di tengah-tengahnya fungsinya tetap, cuma yang hilang tanda mutlaknya ya. Sehingga dia akan menjadi min 1 kurang dari sama dengan X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita hilangkan plus 1 yang ada di tengahnya ini ya, supaya dia habis. Sehingga bisa kita kurangi dengan dirinya sendiri. Kalau di tengah-tengah dikurangi dirinya sendiri, di kirinya juga harus sama ya, harus adil, dikurangi min 1 di sebelah kanan juga ya. Sehingga dia akan menjadi min 1 kurang 1 kurang dari sama dengan X plus 1 kurang 1 kurang dari sama dengan 1 kurang 1. Kemudian kita sederhanakan, ini plus 1 min 1 habis.
Di sebelah kiri min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Asal di tengah-tengahnya sudah tidak ada angka lagi, sisa X aja, sisa variabelnya aja, berarti sudah merupakan penyelesaian pada yang kedua ini, ya. Baik, selanjutnya, nah, kita buat garis bilangan ya pada 1 dan 2 yang sudah kita dapatkan penyelesaiannya masing-masing ya. Yang pertama kita dapat tadi penyelesaiannya X anggota bilangan real. Berarti garis bilangannya bisa Ibu buat seperti ini. Ya, X anggota bilangan real berarti semua bilangan yang ada di dunia ini semuanya memenuhi syarat ya. Makanya di sini tidak Ibu isi angka. Berarti semua angka yang ada merupakan himpunan penyelesaian. Lanjut yang kedua, kita dapatkan tadi penyelesaiannya min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Berarti kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, min 2 taruh sebelah kiri karena dia paling kecil, 0 taruh sebelah kanan karena dia paling besar. Kemudian penyelesaiannya seperti ini. Dia di antara min 2 dan 0 ya. Ibu beri warna pink ini. Kemudian berdasarkan 1 dan 2 yang sudah kita buat garis bilangan ini dapat kita tentukan irisannya ya. Irisannya ini kita dapat dari bentuk ini ya. Tadi kan kita dapatkan bentuknya min 3 kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan 1 ya. Karena di sini kata kuncinya dan berarti irisan yang kita ambil ya. Irisan itu berarti kita cari bagian 1 dan 2 yang sama-sama memuat kedua-duanya ya. Bagian 1 dan 2 ya. Beri garis ini. Kita lihat yang sama-sama memuat keduanya ya. Bagian 1 ini, bagian 2 ini. Ini kan kedua-duanya sama-sama memiliki ya, sama-sama memuat daerah ini ya. Berarti kita bisa buat penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan seperti ini ya. Yang memuat sama-sama keduanya yaitu min 2 sampai 0. Berarti bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Di mana X itu adalah anggota bilangan real. Berarti inilah yang merupakan himpunan penyelesaian ya. Nah, dari contoh soal yang pertama. Baik, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X min 2 kuadrat kurang dari 4 dikali nilai mutlak X min 2 ditambah 12. Jadi cara penyelesaiannya hampir sama ya dengan contoh soal yang pertama. Kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan nilai mutlak X min 2 karena ini sudah sama dengan huruf B kali ini ya. Kalian bebas menggunakan huruf apa saja yang penting selain huruf yang diketahui pada soal ya. Sehingga dia akan menjadi ini B, ini B ya. Jadinya B kuadrat kurang dari 4B ditambah 12. Untuk 4B dan 12 ini kita pindahkan bawa ke kiri ya. Supaya di sebelah kanannya jadi kosong, jadi 0 ya. Sehingga dia akan menjadi B kuadrat min 4B min 12 kurang dari 0. Setelah itu kita lakukan pemfaktoran ya, karena ini bentuk pertidaksamaan kuadrat. Kita cari berapa kali berapa hasilnya min 12. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. 12 ini faktornya itu adalah 1 dan 12, 2 dan 6, kemudian 3 dan 4 ya. Kita pilih di antara pasangan ini. Kalau dijumlahkan itu yang mana bisa menjadi min 4 ya. Jadi yang memenuhi itu ada 2 sama 6 ya. Karena kalau dijumlahkan ini 2 terus
6-nya jadi negatif, 2 dikurangi 6 dapat hasilnya min 4. Kalau dikalikan, 2 dikali min 6 dapat hasilnya min 12 ya. Sehingga faktornya, ingat B kuadrat, faktornya B sama B di sini ya. Kemudian dapat min 6 dan plus 2 ya. Kemudian ingat tandanya kurang dari 0. Langkah selanjutnya, Ibu tulis kembali bentuk pertidaksamaan yang sudah kita faktorkan tadi, yaitu B min 6 dikali B plus 2 kurang dari 0. Selanjutnya kita lakukan pembuat 0 ya. Sehingga dia akan menjadi B min 6 dikali B plus 2 sama dengan 0. Kita cari satu-satu ya. Sehingga B min 6 sama dengan 0 atau B plus 2 sama dengan 0. Kita cari nilai B-nya. Ini min 6 bawa ke sebelah kanan, plus 2-nya juga bawa ke sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi B sama dengan 6 atau B sama dengan min 2. Setelah kita dapatkan B sama dengan 6, B sama dengan min 2, kita letakkan pada garis bilangan ya, karena ini berupa pertidaksamaan ya. Ingat, yang paling kecil di sini min 2 taruh di sebelah kiri, yang paling besar 6 taruh di sebelah kanan. Buletannya di sini kosong ya, tidak ada arsiran karena di sini pertidaksamaannya kurang dari aja, tidak isi tanda sama dengan ya. Nah, setelah itu kita lakukan uji tanda ya. Uji tanda di sini kita pakai nilai B-nya karena di sini hurufnya B ya. B-nya dengan angka selain min 2 dan 6. Di sini Ibu pilih B-nya 0 lagi ya, karena 0 menurut Ibu paling gampang ya. Kemudian kita harus tahu B sama dengan 0 itu letaknya di mana ya. Kita bagi dulu garis bilangannya jadi 3 bagian. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. B sama dengan 0 ini berada di antara min 2 dan 6 ya, yaitu di daerah 2 ini ya. B sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita substitusi ke bentuk B min 6 dikali B plus 2. Kita ganti B-nya dengan 0. Sehingga dia akan menjadi 0 dikurangi 6 dikali 0 ditambah 2. Dapat hasilnya min 6 kali 2. Sehingga menjadi min 12. Kita ambil tandanya ya, yaitu min atau negatif. Sehingga kita letakkan negatif ini pada daerah yang memuat B sama dengan 0 ini ya, yaitu di daerah 2. Berarti di daerah 2 kita isi tandanya negatif. Berarti di daerah 1 dan 3 kebalikannya ya. Daerah 3 menjadi positif, daerah 1 menjadi positif. Selanjutnya kita buat penyelesaian pada garis bilangan ini. Kita lihat kembali tanda pada soal yang terakhir ini ya. Tandanya kurang dari. Kurang dari berarti tanda yang sesuai pada garis bilangan ini yang negatif ya, pada daerah 2 ini ya, karena kurang dari. Berarti penyelesaiannya ada pada daerah 2 ya. Ibu beri warna hijau ini. Kemudian kita tulis bentuk pertidaksamaannya ya. Karena di sini hurufnya B, berarti penyelesaian juga pakai huruf B ya. Jadinya kita tulis dari yang paling kecil min 2 kurang dari B kurang dari 6. Dengan kata lain, penyelesaian ini berada di antara min 2 dan 6. Cara penulisannya seperti ini ya. Lanjut, Ibu tulis kembali penyelesaiannya, yaitu min 2 kurang dari B kurang dari 6. Ini bisa kita pecah ya, menjadi dua bentuk, yaitu min 2 kurang B dan B kurang dari 6 ya.
Kemudian kita cari satu-satu penyelesaiannya. Yang pertama, min 2 kurang dari B. B-nya kita kembalikan ya ke bentuk pemisalan di awal tadi, yaitu min 2 kurang dari nilai mutlak X min 2. Ya, karena B-nya tadi adalah nilai mutlak X min 2. Kemudian Ibu balik posisinya, nilai mutlaknya bawa di sebelah kiri ya, sehingga dia akan menjadi nilai mutlak X min 2, tanda pertidaksamaannya berubah ya, dari kurang dari menjadi lebih dari, min 2 ya, tukar posisi istilahnya ya. Kemudian kita lihat, karena di sebelah kiri nilai mutlak X min 2 itu pasti bernilai positif ya. Kalau tandanya lebih dari, di sebelah kanan nilainya negatif, berarti ini pernyataannya sudah benar ya. Mau dimasukkan X-nya berapapun juga pasti dia akan bernilai positif yang di sebelah kiri karena dia berupa tanda mutlak. Berarti memang benar di sebelah kiri ini lebih besar dari min. Ya, berarti penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama ya. X anggota bilangan real. Jadi X-nya itu adalah semua angka yang ada di dunia ini. Pasti benar untuk bentuk pertidaksamaan nilai mutlak X min 2 lebih dari min 2 ya. Lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu B kurang dari 6. Jadi B-nya Ibu kembalikan lagi ke awal, ke bentuk mutlaknya ya, yaitu nilai mutlak X min 2 kurang dari 6. Ini bisa kita selesaikan dengan cara pertidaksamaan nilai mutlak yang sudah kita pelajari pertemuan lalu ya, yaitu sebelah kirinya 6-nya menjadi negatif, sebelah kanannya 6-nya jadi positif. Tandanya mengikuti ya, kalau tidak isi tanda sama dengan berarti semua tandanya tidak isi tanda sama dengan ya. Kurang dari, tengah-tengahnya fungsi ya, fungsi yang tidak ada tanda mutlaknya, yaitu X min 2 aja. Sehingga kita hilangkan dulu min 2 yang ada di tengah ini, kita jumlahkan, kita tambahkan dengan dirinya sendiri supaya jadi 0 ya. Sehingga dia akan menjadi, kalau di tengah kita tambah 2, berarti sebelah kiri juga tambah 2, sebelah kanan juga tambah 2, harus adil ya. Sehingga di tengah ini jadi habis, min 6 tambah 2 dapat min 4, kurang dari X kurang dari 8 ya. Jadi inilah sudah merupakan penyelesaian yang nomor 2 ini ya. Langkah yang terakhir ini kita buat garis bilangannya dari 1 dan 2 yang sudah kita dapatkan penyelesaiannya tadi ya. Yang pertama tadi kita dapat X anggota bilangan real, berarti semua bilangan yang ada ya. Ibu tulis garis bilangannya seperti ini. Tidak ada angka ya, karena semua angka memenuhi syarat. Yang kedua, dapat hasilnya min 4 kurang dari X kurang dari 8. Berarti garis bilangannya, buletannya kosong. Ingat ya, karena tidak isi tanda sama dengan. Min 4 ada di sebelah kiri, karena paling kecil. 8 ada di sebelah kanan. Garis bilangannya seperti ini ya, karena X-nya berada di antara min 4 dan 8. Kemudian berdasarkan 1 dan 2 kita dapat tentukan irisannya ya. Kenapa irisannya? Karena bentuk yang tadi kita dapatkan yaitu min 2 kurang dari B dan, ingat ya, dan ini menjadi kata kunci, dan B kurang dari 6. Kalau dan berarti irisannya, kita cari yang sama antara 1 dan 2, alias kita cari daerah yang sama-sama memuat kedua-duanya ya, baik 1 dan 2. Yang 1 ini ada di sini, yang 2 ada di sini. Jadi kedua-duanya sama-sama memiliki daerah yang sama ya. Berarti kesimpulannya kita tulis min 4 sebelah kiri, 8 sebelah kanan. Buletannya kosong ya. Berarti bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kurung kerawal X, di mana
min 4 kurang dari X kurang dari 8. X itu adalah anggota bilangan real ya. Jadi penyelesaiannya untuk contoh soal nomor 2 sampai di sini ya. Inilah penyelesaiannya. Baik, lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X min 1 kuadrat dikurangi 13 dikali nilai mutlak X min 1 ditambah 30 kurang dari sama dengan 0. Sama seperti contoh soal 1 dan 2 ya, kita lakukan pemisalan. Jadi nilai mutlak X min 1 ini karena sudah sama ya, kita misalkan di sini dengan huruf P. Ingat hurufnya ini bebas, mau pakai huruf apa saja ya. Maka dia akan menjadi P kuadrat min 13P ditambah 30 kurang dari sama dengan 0. Kemudian karena sudah di sebelah kanannya jadi 0, bisa kita faktorkan langsung ya, karena ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Kita cari faktor dari 30 ini. Ada 1 kali 30, 2 kali 15, ada 5 kali 6, kemudian ada juga 3 kali 10 ya. Segini aja faktor dari 30 ya. Kemudian kita pilih yang dapat hasilnya min 13 kalau dijumlahkan. Jadi yang memenuhi syarat itu adalah 3 sama 10. Jadi salah satunya harus ada yang bernilai negatif ya, supaya dijumlahkan hasilnya min 13. Ini kedua-duanya ya negatif ya, karena kalau dikalikan biar jadi positif 30, kalau dijumlahkan hasilnya min 13. Kemudian kita buat faktornya. Ingat P kuadrat faktornya P sama P ya. Kemudian 30 ini faktornya min 3 sama min 10. Kalau dikalikan min 3 kali min 10 hasilnya 30 plus kalau dijumlahkan min 10 tambah min 3 hasilnya min 13. Tandanya ingat kurang dari sama dengan 0. Lanjut, Ibu tulis kembali pemfaktorannya. P min 10 dikali P min 3 kurang dari sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya ya. Berarti P min 10 dikali P min 3 sama dengan 0. Kita cari satu-satu ya. P min 10, P min 3. Sehingga dia akan menjadi P min 10 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. Kita cari nilai P-nya. Min 10 ini geser bawa ke sebelah kanan sama dengan. Min 3 ini juga geser bawa ke kanan sama dengan. Sehingga dia akan menjadi P sama dengan 10 atau P sama dengan 3. Setelah kita dapatkan P sama dengan 10 atau P sama dengan 3, kita buat pada garis bilangan ya. Nah, kita letakkan yang paling kecil di sebelah kiri ya. Yang paling kecil di sini 3, yang paling besar di sebelah kanan yaitu 10. Kemudian buletannya ingat ini dilihat dari tanda pertidaksamaannya ini ya. Kurang dari isi tanda sama dengan. Berarti buletannya penuh ya. Buletannya diarsir penuh ya. Selanjutnya kita lakukan uji tanda ya. Uji tanda. Di sini Ibu pilih P-nya sama dengan 0 karena di sini hurufnya P ya. Karena 0 ini tidak ada pada garis bilangan. Pokoknya kita ambil angka untuk uji tanda ini selain angka 3 dan 10, selain angka yang ada pada garis bilangan ya. Tentu kita harus tahu ya di mana letak P sama dengan 0 ini. Sebelumnya Ibu bagi dulu daerah ini menjadi 3 bagian. Ini 1, ini 2, ini 3. P sama dengan 0 ini terletak pada daerah 1 ya, karena P sama dengan 0 ini kurang dari 3. Sini ya. P sama dengan 0 ya, di daerah 1. Kemudian kita substitusi pada bentuk P min 10 dikali P min 3 ya. Kita ganti P-nya ini dengan angka 0. Sehingga dia akan menjadi 0 dikurangi 10 dikali 0 dikurangi 3. Dapatlah hasilnya min 10 kali min 3.
Kita kalikan dapat hasilnya 30. Positif ya ini ya, karena min ketemu min dapat hasilnya positif. Kemudian tanda positif ini kita letakkan pada daerah yang memuat P sama dengan 0 atau daerah 1 ini ya. Berarti daerah 1 ini bernilai positif. Kemudian untuk 2 dan 3 kebalikannya ya. Berarti yang kedua kebalikannya negatif, yang ketiga kebalikan negatif jadinya positif ya. Setelah itu kita cari penyelesaian pada garis bilangan ini, kita lihat pada tanda pertidaksamaan yang ini ya. Ingat tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari berarti yang kita ambil daerah yang ada tanda negatifnya juga ya. Berarti daerah pada nomor 2 ini. Daerah 2 ini ya yang bernilai negatif. Jadi Ibu beri tanda warna pink ini. Kita buat bentuk pertidaksamaannya ya, yaitu kita tulis dari yang paling kecil angkanya 3 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 10 ya. Ingat ini artinya penyelesaiannya berada di antara 3 dan 10. Bentuk pertidaksamaannya seperti ini. Karena di sini hurufnya P berarti mengikuti ya, semuanya pakai huruf P ya. Ingat buletannya penuh berarti tandanya isi tanda sama dengan ya. Selanjutnya kita buat lagi penyelesaian yang tadi yang kita dapatkan pada garis bilangan, yaitu 3 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 10. Ini bisa kita pecah menjadi 2 bagian ya. Menjadi 3 kurang dari sama dengan P dan P kurang dari sama dengan 10. Kita cari satu-satu ya. Yang pertama yaitu 3 kurang dari sama dengan P. P ini kita kembalikan lagi ke awal ya. Ke pemisalan di awal yaitu nilai mutlak X min 1. Jadinya 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X min 1. Kemudian kita balik posisinya supaya nilai mutlak X min 1-nya ada di sebelah kiri. Sehingga dia akan menjadi nilai mutlak X min 1 lebih dari sama dengan 3 ya. Ingat perubahan tandanya ini ya. Dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, karena kita tukar posisi ya. Setelah itu kita selesaikan dengan cara pertidaksamaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu ya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau dia lebih dari isi tanda sama dengan, berarti ingat tanda mutlaknya hilang menjadi X min 1 kurang dari sama dengan, asal kurang dia menjadi negatif ya 3-nya. Atau X min 1 kalau dia tandanya lebih dari berarti 3-nya menjadi positif. Kemudian kita cari satu-satu. Ini min 1-nya pindah ke sebelah kanan ya. Jadinya X kurang dari sama dengan min 3 plus 1. Atau ini min 1-nya juga pindah ke sebelah kanan ya. Jadinya X lebih dari sama dengan 3 plus 1. Kita sederhanakan masing-masing. X di sini min 3 tambah 1 dapat hasilnya min 2. Jadinya X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4 ya. Ini sudah selesai ya untuk yang pertama. Lanjut kita cari yang kedua yaitu P kurang dari sama dengan 10. Berarti kita kembalikan P-nya menjadi nilai mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 10. Ini kita selesaikan. Kalau dia kurang dari, ingat kurang dari ada 2 bagian ya juga. Kalau dia bernilai negatif jadi min 10 kurang dari sama dengan X min 1, tanda mutlaknya hilang, kurang dari sama dengan 10. Kemudian kita hilangkan yang di tengah-tengah. Nah ini min 1-nya ya, kita tambahkan dengan dirinya sendiri. Sehingga dia akan menjadi di tengah-tengahnya kita tambah 1. Di kiri dan di kanannya juga harus adil ya, ditambah 1. Sehingga ini min 1 tambah 1 habis,
di sebelah kiri menjadi min 9, kurang dari sama dengan X di tengah-tengahnya, kurang dari sama dengan di sebelah kanan jadinya 11. Ini sudah merupakan penyelesaian pada yang kedua ini ya. Karena X-nya di tengahnya sudah bentuk X aja tanpa ada angka. Langkah selanjutnya ingat kita buat masing-masing garis bilangannya ya pada penyelesaian yang satu dan yang kedua. Yang ke satu kita dapatkan tadi X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Kita buat garis bilangannya seperti ini ya. Asal kurang dari sama dengan min 2 berarti min 2 ke kiri ya. Ke kiri kurang dari yang warna pink ini ya. Ingat buletannya penuh karena di sini ada tanda sama dengan. Kemudian X lebih besar dari 4 berarti 4 ke kanan ya. Ingat pada garis bilangan angka yang kecil di sebelah kiri, angka yang paling besar di sebelah kanan ya. Sehingga bentuk garis bilangannya seperti ini untuk yang pertama. Lanjut yang kedua, penyelesaiannya yaitu min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. Berarti bentuk garis bilangannya seperti ini ya. Min 9 di sebelah kiri karena paling kecil, 11 di sebelah kanan. Ini artinya X-nya berada di antara 9 dan 11. Ingat buletannya penuh karena di sini tanda pertidaksamaannya isi tanda sama dengan ya. Kemudian kesimpulannya bisa kita tulis berdasarkan 1 dan 2 dapat kita tentukan irisannya ya. Ingat irisannya ini kita lihat dari bentuk yang tadi kita dapatkan ini ya, yaitu 3 kurang dari sama dengan P dan, ingat kata hubungnya dan ya, P kurang dari sama dengan 10. Kalau dan berarti kita cari irisannya, kita cari daerah yang sama-sama memiliki kedua-duanya ya. Di sini Ibu tarik garis, nah yang kena kedua-duanya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, sudah. Berarti yang pertama daerah ini, yang kedua daerah ini juga, yang pertama ini, yang kedua juga ini. Yang ada kedua-duanya ya, yang memuat kedua-duanya. Berarti bisa kita tulis garis bilangannya ada 4 titik ya yang kena kedua-duanya ya. Min 9, min 2, 4, dan 11. Nah, seperti ini. Jadi, bisa kita tulis ya. Kesimpulannya HP sama dengan kurung kurawal X min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 atau 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11, di mana X ini adalah anggota bilangan real ya, atau ya karena dia terpisah di sini ya, sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada, makanya pakai atau. Ingat buletannya penuh ya, karena di sini semuanya buletannya penuh mengikuti ya. Jadi inilah penyelesaian untuk contoh soal yang nomor 3 ya, sudah selesai. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X min 3 kuadrat dikurangi 15 dikali X min 3 plus 56 lebih besar dari sama dengan 0. Jadi caranya sama ya, seperti contoh soal 1, 2, dan 3. Kita lakukan pemisalan. Di sini Bu misalkan nilai mutlak X min 3 ini dengan huruf P lagi ya. Yang penting pemisalan ini kita pakai huruf yang tidak ada pada soal. Sehingga dia akan menjadi P kuadrat min 15P plus 56 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kalau sudah di sebelah kanannya angka 0 saja, bisa kita lakukan pemfaktoran ya. Kita cari faktor dari 56 yang dapat hasilnya min 15 ya. 56 itu dapat hasilnya 1 kali 56, kemudian 2 kali 28, terus
4 dikali 14, 7 dikali 8 ya. Ini saja faktor dari 5, 6. Terus kita pilih ya, di antara 1, 2, 3, 4 pasang ini yang merupakan ketika kita jumlahkan dua angka ini mau hasilnya min 15 ya. Dapat pasangan yang 7 sama 8 ya. Min 7 sama min 8. Kita isi tanda min supaya kita jumlahkan min 7 sama min 8-nya dapat hasilnya min 15. Kalau kita kalikan dapat hasilnya plus 56. Sehingga faktornya adalah P kuadrat, itu faktornya P sama P. Kemudian faktor dari plus 56 itu ada 8 dan 7. Ini kita pakai min 8 dan min 7 ya, sesuai yang ini ya. Kemudian kita isi tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita tulis kembali ya pefaktoran yang tadi, yaitu P min 8 dikali P min 7 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya ya, sehingga dapat hasilnya P min 8 dikali P min 7 sama dengan 0. Kita cari satu-satu ya. Dapat P min 8 sama dengan 0 atau P min 7 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan min 8-nya bawa ke kanan, min 7-nya juga bawa ke kanan. Sehingga dia akan menjadi P sama dengan 8 atau P sama dengan 7. Setelah kita dapatkan P sama dengan 8 atau P sama dengan 7, langkah selanjutnya kita buat pada garis bilangan ya. Kita tulis dari yang paling kecil ya, di kiri yang paling kecil ini 7, yang paling besar ini 8. Ingat buletannya mengikuti pada tanda ini ya, tanda pertidaksamaannya. Intinya kalau diisi tanda sama dengan ya, buletannya penuh, diarsir penuh ya. Terus setelah itu kita lakukan uji tanda ya. Uji tanda di sini kita pakai angka selain 7 dan 8. Di sini Ibu pakai P-nya sama dengan 0. Tentu kalian harus tahu dulu ya, di mana letak P sama dengan 0 ini. Ibu beri tanda dulu, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Untuk P sama dengan 0 ini terletak pada daerah 1 ya, karena kurang dari 7. P sama dengan 0, daerah 1 ya. Karena 7 ke kiri itu ada angka 0 ya, di daerah 1. Kemudian kita masukkan pada bentuk P min 8 dikali P min 7. Kita ganti P-nya dengan 0. Sehingga akan menjadi 0 dikurangi 8 dikali 0 dikurangi 7. Dapat hasilnya min 8 kali min 7. Sehingga dikalikan min 8 kali min 7 dapat hasilnya 56. Positif ya. Nah, positif. Berarti pada daerah yang memuat angka P sama dengan 0 ini, atau pada daerah 1 tandanya bernilai positif pada daerah 1 ya. Kemudian daerah 2 dan 3 kebalikannya ya. Kalau daerah 1 positif berarti daerah 2 negatif, kemudian daerah 3 positif lagi. Ingat ya, selang-seling dia ya, positif, negatif, positif. Langkah selanjutnya kita cari penyelesaiannya berdasarkan tanda ini ya, tanda pada pertidaksamaannya ini. Tandanya lebih dari ya, lebih dari sama dengan. Berarti yang sesuai lebih dari itu adalah yang bernilai positif ya, ada pada daerah 1 dan daerah 3 ya. Jadi bisa kita tulis penyelesaiannya yang berwarna merah ini ya. Pada daerah 1 bernilai positif, pada daerah 3 juga bernilai positif. Kita tulis pertidaksamaannya. Untuk 7 ke kiri berarti kurang dari ya, berarti P kurang dari sama dengan 7. Kenapa isi tanda sama dengan? Karena buletannya di sini penuh ya. Terus pada daerah 3 dari angka 8 ke kanan berarti lebih dari ya. Lebih dari sama dengan 8. P lebih dari sama dengan 8.
Ingat isi tanda sama dengan karena di sini buletannya penuh. Berarti di sini ada dua penyelesaian ya. P kurang dari sama dengan 7 atau isi atau ya, karena di sini kosong, atau P lebih dari sama dengan 8. Langkah selanjutnya kita tulis kembali penyelesaian yang kita dapatkan tadi. Yang pertama P kurang dari sama dengan 7 atau yang kedua P lebih dari sama dengan 8. Kita cari satu-satu ya. Yang pertama kita kembalikan P ini ke pemisalan di awal ya, yaitu nilai mutlak X-3 kurang dari sama dengan 7. Kita selesaikan ya dengan cara pertidaksamaan nilai mutlak kalau dia kurang dari ya. Sehingga dia akan menjadi min 7 di sebelah kiri kurang dari sama dengan X-3 tidak isi tanda mutlak kurang dari sama dengan 7 positif di sebelah kanan. Kemudian kita hilangkan min 3 yang di tengah ini ya. Sehingga dia akan menjadi di tengahnya ditambah 3, di kiri dan di kanannya juga harus adil ya, sama-sama ditambah 3. Sehingga min 3 tambah 3 habis. Di sebelah kiri min 7 tambah 3 hasilnya min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Jadi ini sudah selesai ya untuk yang pertama. Ini yang pertama ya. P kurang dari sama dengan 7. Lanjut bentuk yang kedua. Ini yang kedua ya. P lebih dari sama dengan 8. Kita kembalikan P-nya ya ke bentuk pemisalan di awal tadi ya. Yaitu nilai mutlak X-3 lebih dari sama dengan 8. Maka dia akan menjadi seperti ini ya penyelesaiannya. X-3 tidak ada tanda mutlak kurang dari sama dengan, kalau kurang ingat 8-nya jadi min, atau X-3 kalau dia lebih dari 8-nya jadi positif ya. Kita selesaikan satu-satu sehingga dia akan menjadi 3-nya bawa ke sebelah kanan, ini min 3-nya juga bawa ke sebelah kanan. Jadinya X kurang dari sama dengan min 8 tambah 3 atau X lebih dari sama dengan 8 ditambah 3. Lanjut, kita sederhanakan sebelah kirinya X kurang dari sama dengan min 5 ya. Min 8 tambah 3 min 5 atau X lebih dari sama dengan 8 tambah 3 ini hasilnya 11. Jadi ini sudah merupakan penyelesaian yang nomor 2. Langkah selanjutnya setelah kita dapat penyelesaiannya, baik yang pertama dan yang kedua, kita buat garis bilangannya ya. Yang pertama garis bilangan min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Kita buat garis bilangannya seperti ini ya. Ingat angka min 4 di sebelah kiri karena paling kecil, 10 di sebelah kanan karena dia paling besar. Ingat buletannya penuh karena di sini ada tanda sama dengan. X-nya berada di antara min 4 dan 10 ya, berarti garis bilangannya seperti ini. Kemudian yang kedua, X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan 11. Kita buat garis bilangannya seperti ini ya. Min 5 letaknya sebelah kiri, 11 letaknya sebelah kanan. Ingat, X kurang dari sama dengan min 5. Kedua-duanya ada tanda sama dengan ya, berarti buletannya penuh. Ingat kalau kurang dari min 5 berarti ke arah kiri ya, yang warna hijau ini ke kiri dari min 5. Kemudian kalau dia lebih dari, X lebih dari 11, lebih dari sama dengan 11, berarti 11-nya ke kanan. Berarti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya. Sehingga bisa kita lihat berdasarkan 1 dan 2 dapat kita tentukan gabungannya ya. Kenapa gabungannya? Karena tadi kita dapatkan bentuk P kurang dari sama dengan 7 atau P lebih dari sama dengan 8. Jadi kata kuncinya di sini adalah atau.
atau berarti digabung. Ya, digabung itu artinya semuanya merupakan penyelesaiannya ya, tanpa terkecuali. Mau sama ataupun beda, semuanya diambil menjadi penyelesaian ya. Sehingga kita gabung baik 1 dan 2 garis bilangannya, dapatlah dia 1, 2, 3, 4. 4 titik ya. Kita tulis dari yang paling kecil titiknya min 5, min 4, 10, dan 11. Ini kita salin ulang, min 5 ke kiri, dari min 4 sampai 10 yang warna ungu, dari 11 ke kanan yang warna hijau ya. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya seperti ini ya. HP sama dengan kurung kurawal X, di mana X itu kurang dari sama dengan min 5. Nah, untuk yang warna hijau di sebelah kiri ini, atau min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 yang di tengah-tengah ini yang warna ungu, atau X lebih dari sama dengan 11 yang di sebelah kanan ini yang warna hijau ya, dimana X itu adalah anggota bilangan real. Jadi inilah penyelesaian dari contoh soal yang nomor 4. Baik, sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat bermanfaat dan kalian pahami dengan baik ya. Seperti biasa, pada Google Classroom kalian masing-masing, Ibu sudah berikan latihan soal berupa kuis. Silakan dapat dikerjakan pada link yang sudah Ibu lampirkan ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian putar ulang kembali video ini kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kalau memang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui grup WA atau personal chat ya. Tetap semangat belajaran anak, tetap selalu menjaga kondisi agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Ingat, tetap untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.